Yeah. Setan itu kan nanti akan menjadi penghuni neraka, sehingga tentu saja mencari teman. Dia tidak ingin bersendirian, hanya komunitas setan saja, tetapi bagaimana umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa bersama-sama nantinya masuk ke dalam neraka jahanam. Sehingga jerat-jerat yang dilakukan oleh setan diantaranya 5 hal itu. Jadi dosa terbesar yang ada itu kan dosa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setan ini juga akan berupaya bagaimana supaya Bani Adam itu nanti bisa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tidak mempan, karena bisa jadi orang tersebut belajar agama, sehingga tahu oh ini dosa besar harus dijauhi dan lain sebagainya, maka dia akan menggoda dari sisi yang lain, yaitu berbuat bid'ah tadi, ya, berbuat bid'ah. Jadi dia orangnya bertauhid, tetapi bagaimana dia bisa kurang dari sisi keimanannya, dari sisi ketauhidannya, karena apa? Dikirim untuk melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga nanti berbahaya kalau itu ternyata dilakukan oleh orang tersebut. Karena kalau orang itu berbuat bid'ah dan mengajak orang lain berbuat bid'ah, nanti di akhirat kan diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terancam masuk neraka walaupun tidak kekal. Walaupun tidak kekal, karena termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umatnya pasti masuk surga. Orang yang beriman, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, semua umatku akan masuk surga. Nah, kemudian yang ketiga, ya tadi cocok sekali ya. Jadi layah-layah, kadang-kadang kalau masih bisa menjalani ibadah itu ya alhamdulillah, artinya tidak kebablasan dalam hal tergoda oleh setan tadi. Tapi masalahnya tidak sedikit yang mainan HP sampai habis waktu belum sholat. Naudzubillah min dzalik. Kan seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan godaan sum'ah. Ya, sum'ah itu ada ya 11-12 dengan riya. Itu walaupun ini juga bagian dari kesyirikan, ya. Jadi dan riya atau sum'ah ini kan pada dasarnya salah satu dosa yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Itu bisa terjadi pada diri seseorang siapapun, baik yang berilmu maupun yang tidak berilmu, baik yang kaya maupun orang yang miskin. Orang miskin pun bisa riya, bisa. Umpamanya apa? Dia menampakkan kefakirannya, ya kan, agar dipuji oleh orang lain juga. Ini kan juga sama. Nah, begitu juga orang yang kaya bisa riya juga. Ustadz pun apa bisa riya? Bisa, sangat bisa. Makanya ya kita sama-sama berhati-hati dari dosa riya ini. Ya termasuk sum'ah tadi, ya. Memperdengarkan seseorang apa yang dilakukan, baik itu dengan tilawahnya, bacaannya, atau yang lainnya, sehingga punya keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Ya, semoga kita terhindar dari itu. Nah, kalau tidak mempan sama sekali, maka karena orang ini banyak ibadah, banyak sedekah, banyak beramal soleh, maka setan yang terakhir tadi bagaimana orang tersebut bisa ujub, bangga diri, ya, terhadap amalnya, sehingga dengan demikian berpotensi meremehkan orang lain. Langsung, oh kamu ini ahli neraka, naudzubillah, ya, sampai begitu enggak pernah ngaji dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Bahkan sebisa mungkin kita mendoakan orang lain, bagi orang lain yang mungkin barangkali belum sempat sholat berjamaah, maka kita doakan semoga bisa berjamaah. Yang mereka belum sempat ngaji, kita doakan semoga bisa ngaji dan seterusnya. Wallahu ta'ala